Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 angkatan 77 Latsar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta. Saya Betty Etika Sari, sering dipanggil Tika, dari instansi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kenalkan, saya Octavian Isika Dwinata, dipanggil Edo, saat ini sebagai ASN di BPMD Pemkab Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Januar Nugroho, biasa dipanggil Januar, instansi BKPP Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Yudanto Dwi Laksono, bisa dipanggil Yuda. Saya dari instansi Dinas Pendidikan di Magetan. Saya sebagai guru SD di Kawedanan. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Kita udah jarang ketemu ya selama pandemi ini. Iya nih, Alhamdulillah. Baik, Mas. Iya Mas, baik juga. Tapi agak bosen, habisnya nggak bisa kemana-mana. Ya kalau keluar pun tentunya harus menjaga dan melaksanakan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Mas Januar bagaimana kabarnya? Kalau aku sih alhamdulillah baik, Mas. Kalau teman-teman yang lain gimana? Mas Yuda, Mbak Tika, baik semua kan? Iya, baik Mas. Sabar ya Alhamdulillah. teman-teman, kita harus mendukung kebijakan pemerintah di masa PPKM ini agar kasus COVID di Indonesia semakin turun. Oke, siap Mbak Ya, Tika. siap Mbak Tika. Teman-teman, Agustus kali ini sepi ya gara-gara PPKM diperpanjang terus. Iya nih, biasanya ada lomba-lomba, karnaval, pesta seni, dan festival daerah. Tapi karena berada di masa pandemi, tentunya kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta harus tetap disiplin. Jadi ya memang sedikit rasa bosan. Iya nih, udah tahu 2 tahun ini ya. Semoga tahun depan sudah bisa normal kembali deh. Makanya biar waktu kita tetap produktif di WFA ini, gimana kalau kita bikin acara aja, tapi virtual buat seru-seruan gitu. Kan kita belum tahu ya PPKM diperpanjang lagi atau enggak. Tunggu, udah 2 tahun loh Mbak Tika. Cepet banget sih ya rasanya ya. Iya kan? Acara apa ya? Aku ada ide nih, mumpung masih suasana kemerdekaan. Gimana kalau kita bikin lomba 17-an tapi online? Jadi kita nggak menimbulkan kerumunan. Gimana? Setuju nggak, teman-teman? Secara Setuju. virtual itu ya. Ya, setuju. Setuju, siap. Bagus tuh idenya, aku setuju banget. Selain menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, sudah tugas kita sebagai ASN untuk menjaga rasa nasionalisme kita agar tidak pudar. Selain itu, bisa jadi hiburan juga untuk masyarakat di masa sulit seperti ini. Gimana teman-teman? Iya, benar Mbak Tika. Enaknya lomba apa saja ya? Kira-kira ada temanya nggak? Lomba aneka gimana? Wah, lomba ya? Bisa juga. Kedengarannya seru tuh. Nah, kalau begitu kita tentukan temanya dulu aja deh. Sebelumnya tadi membahas aneka ya. Aneka itu maksudnya apa ya? Mas Edo ini loh. Masa kamu lupa sih, Mas? Itu loh aneka 5 nilai dasar asing tuh loh, Mas. Mbak Tika coba sebutin, masih inget nggak? Ayo tak tes. Iya nih, masuk Mas Edo lupa sih. Aneka itu singkatan dari A, yaitu akuntabilitas. Adalah kewajiban individu atau kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. N, yaitu nasionalisme, adalah sikap masyarakat yang merasa mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, cita-cita, dan tujuan bersama. Turunannya adalah nilai yang ada pada Pancasila. E, yaitu etika publik, adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Ayo Mas Yuda, ingat nggak apakah dan A-nya? Nah, ya tahu dong. K-nya itu komitmen mutu, yaitu upaya menjaga kualitas pelayanan publik, mengutamakan efisiensi dan efektivitas, yaitu selalu menyapa orang ramah dan senyum. Lalu A-nya anti korupsi.
yaitu usaha mencegah terjadinya tindakan korupsi. Seperti itu, Mbak Tika. Oh alah, iya iya iya. Jadi ingat. Nah, jadi lombanya ini kalau begitu dicari yang berkaitan dengan 5 nilai dasar tersebut aja. Jadi semua bisa tahu dan paham. Nah, untuk sasaran peserta lomba berarti harus ASN juga ya? Atau bagaimana Mas Edward? Iya Mas, lombanya dicari yang berkaitan dengan 5 nilai dasar ASN tersebut. Kalau menurutku sih nggak harus semua nilai sih. Yang penting nilai-nilai itu masuk aja dalam lomba tersebut. Bisa mewakili lah gitu ceritanya. Nah, kalau untuk pesertanya, saya usul sih masyarakat umum. Jadi hitung-hitung kita tuh sekalian sosialisasi biar mereka tahu. Siapa tahu kelak dia atau mungkin anaknya jadi ASN. Nah, untuk usulan lombanya apa nih? Mbak Tika mungkin punya usulan apa? Mbak Tika kan biasanya punya ide-ide yang cemerlang. Apa Mbak Tika? Aku punya usul nih, gimana kalau lomba poster anti korupsi? Kemarin kan kita sudah mendeklarasikan anti korupsi tuh, dan menandatangani fakta integritas di masing-masing OPD kita. Nah, kita bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat dengan menggunakan hasil dari lomba ini. Gimana teman-teman? Wah, setuju juga tuh. Aku sih juga punya ide, sepertinya lomba menyanyi lagu daerah dan paduan suara juga bagus. Sebab akan menimbulkan rasa nasionalisme dan kecintaan budaya tanah air. Sebagai salah satu hal positif untuk alat pemersatu bangsa. Nah, kalau Mas Yanuar ada saran apa, Mas? Kalau aku sih sarannya anti mainstream sih lombanya. Storytelling kayaknya menarik ini, tapi temanya itu pelayanan publik. Jadi peserta lomba itu menceritakan bagaimana kondisi pelayanan publik saat ini. Itu kan bisa masuk ke kategori komitmen mutu. Nah, itu kita sekalian survei kan, lihat kondisi real. Jadi masyarakat tuh menilai pelayanan publik tuh udah baik atau belum. Nah, Mas Yuda punya ide apa nih, Mas? Kalau dari saya, lebih ke lomba senam bagus kayaknya. Soalnya itu kan selain menjaga kesehatan, juga untuk mempererat kekompakan kita juga, lalu diiringi dengan lagu-lagu daerah misalnya. Itu juga bagus. Terus, nanti lagu daerahnya apa? Kita tentukan apa enggak? Ya lagu daerah itu kita pakai lagu-lagu daerah dari atau Forest, Gemu Famire atau Momere itu. Setuju, Hmm, setuju, setuju. Bagus juga ya. Terus nanti pakai kostum daerah juga tuh. Kan bisa Ya, mencerminkan keberagaman Indonesia, ya enggak? Benar banget, Mbak ya Tik. benar banget ya, pakai pakaian adat juga. Oke, terus untuk informasi mengenai lomba, mau dipublish di mana nih? Nah, untuk itu sih sekarang kan dengan berkembangnya era digitalisasi, maka tentunya kita menggunakan media sosial. Karena mempunyai unsur akses komunikasi massa, maka dari itu informasi akan dengan mudah tersebar dan mudah dipahami. Kemudian kita kan sudah bahas tema kaitannya dengan nilai dasar aneka juga. Nah, untuk pelaksanaannya kan harus dibentuk kepanitiaan. Bagaimana ini teman-teman? Oh iya, Mas. Saking semangatnya bahas lomba-lomba tuh sampai lupa. Teman-teman tuh idenya bagus-bagus banget deh. Kalau saya lihat sih, yang cocok jadi ketua panitia tuh Mas Yuda. Gimana Mbak Tika bahas itu? Setuju nggak? Kalau Mas Yuda yang Setuju, jadi aku ketua. setuju. Aku sih, Ya, Mas, yes. setuju semua tuh. nggak apa-apa. Kalau gitu saya juga ingin usul untuk susunan kepanitiaannya juga ya. Untuk bendaharanya saya akan menunjuk Mbak Tika sebagai bendahara ya. Dan Mas Edo sebagai humas dan Mas Januar sebagai tim teknis. Oke, siap Mas. Oke Mas, nanti saya akan bertanggung jawab untuk membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban keuangan karena itu termasuk nilai dasar dari ASN, yaitu akuntabilitas.
Oke, siap Mas Yuda. Nah, tentunya saya akan berusaha komunikatif dan juga ramah dalam menjawab pertanyaan peserta lomba, serta membuat informasi dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk pelayanan sebagai seorang asisten sesuai nilai-nilai dasar Aneka, yaitu etika publik. Nah, Mas Januar, apa ada yang mau ditambahkan? Jadi ini deal secara online ya teman-teman ya. Kalau aku sih idenya gini, kalau lomba poster itu diupload di media sosial, itu nanti jumlah like itu jadi salah satu penilaian. Kemudian storytelling, senam sama bernyanyi kan bisa pakai Zoom tuh. Nah, wah, ini berarti cocok banget ini. Pelaksanaan lomba online itu kan keren banget dan mencerminkan komitmen mutu banget karena menggunakan inovasi terkini. Gimana? Setuju ya? Setuju. Ya, setuju. Wah, keren nih. Nggak sabar pengen segera dilaksanakan. Baik, jika sudah jelas semuanya, mari kita tutup. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar. Amin. Oke.